Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan kami kelompok 1 rombel 1 dari mata kuliah Oceanografi yang beranggotakan saya sendiri Indiani Fatika Sari NPM 21, Ana Sofia NPM 05, Satur Siti Hermawati NPM 23, Muhammad Zaini NPM 79, Fatan Kariban NPM 81, dan Mirza Gulam Ahmad NPM 88. Kali ini kami akan membahas beberapa materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Nah, yang pertama adalah sejarah oceanografi. Bagaimana sih awal sejarah dari oceanografi? Jadi, oceanografi berawal dari adanya para pedagang Polinesia pada tahun 4000 sebelum Masehi. Para pedagang ini berasal dari India dan Arab. Mereka mencatat semua pengetahuan mereka tentang arus dan angin terutama di Samudra Hindia. Setelah itu, ada penelitian yang lebih modern pada tahun 1487 sampai 1522. Penelitian yang lebih modern ini dipelopori oleh Bartolome Dias, Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan. Selain itu, ada juga penelitian ilmiah yaitu James Cook, kemudian ada Charles Darwin, lalu Sir James Clark Ross dan Sir John Ross yang melakukan penelitian di Arktik dan Antarktik. Kata oceanografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, ocean yang berarti samudra dan graphy yang berarti gambaran. Oceanografi mempelajari tentang laut mulai dari sedimen, bentuk dasar laut, arus, gelombang, serta ekosistemnya. Lalu, bagaimana sejarah oceanografi di Indonesia? Penelitian tentang lautan di Indonesia sudah dimulai dari zaman penjajahan, di mana pada tahun 1904 Koning Benser mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta, yang pada tahun 1919 laboratorium itu diubah menjadi Laboratorium Biologi Laut, dan diubah lagi menjadi Lembaga Oceanologi Nasional pada tahun 1970. Sekarang ini, penelitian tentang oceanografi dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang selanjutnya adalah teori asal-usul lautan. Teori dan analisa tentang asal-usul lautan ada 3, yaitu hipotesa pelepasan lempeng, teori undasi, dan teori tektonik lempeng. Teori pelepasan lempeng adalah teori yang mengungkapkan fase tertua kejadian lautan. Teori undasi merupakan pembuktian dari adanya gangguan isostatik akibat pengaruh gerakan vertikal pembekuan kulit bumi. Dan teori tektonik lempeng adalah teori yang membahas lebih lanjut lagi tentang pergerakan-pergerakan lempeng bumi dalam kaitannya dengan perkembangan lautan baru. Yang selanjutnya adalah komposisi daratan dan lautan. Bumi memiliki lapisan yang kepadatan dan komposisinya berbeda pada tiap lapisan. Lapisan-lapisannya adalah atmosfer, hidrosfer, litosfer, astenosfer, dan pusat bumi. Selanjutnya, massa air laut. Adapun pengertian dari massa sendiri yaitu sifat fisika yang disamakan dengan berat berdasarkan suhu, salinitas, dan pengaruhnya terhadap densitas. Massa air dibagi menjadi 2, yaitu massa air permukaan atau upper water mass dan massa air dalam atau deep water mass. Massa air permukaan terdapat di lapisan termoklin, sedangkan massa air dalam terdapat di bawah lapisan termoklin sampai dasar laut. Selanjutnya, stratifikasi vertikal kolom air yang berdasarkan perbedaan panas atau suhu pada setiap kedalaman perairan. Yang pertama yaitu epilimnion, yaitu zona air permukaan yang bersifat hangat dan kemampuan mixing yang stabil. Yang kedua, metalimnio, yaitu zona air di bawah zona epilimnion dengan penurunan suhu sebanding dengan kedalaman air, itu 1 derajat Celcius per meter. Yang ketiga, hypilimnion, zona air yang dingin dengan perubahan suhu kecil serta densitas yang tinggi. Densitas sendiri yaitu massa jenis atau pengukuran massa setiap satuan volume benda, dan zona densitas itu terbagi menjadi 3, yaitu haloklin, termoklin, dan
pinoklin. Yang pertama, halocline adalah lapisan di mana terjadi perubahan salinitas dengan cepat, berada pada kedalaman 200 hingga 1000 meter. Yang kedua, thermocline. Itu lapisan di mana selalu terjadi penurunan dan kenaikan suhu secara drastis dan berada pada kedalaman 200 hingga 1000 meter. Yang ketiga atau yang terakhir, pinoklin merupakan daerah di mana terjadi kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Dan semua itu ditentukan oleh temperatur, salinitas, dan tekanan. Kemudian, materi berikutnya yaitu tentang sifat fisika kimia air laut. Nah, yang pertama adalah sifat fisika air laut. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, suhu, salinitas, kemudian arus laut, dan yang keempat adalah densitas. Faktor fisika air laut yang pertama adalah suhu. Suhu atau temperatur merupakan suatu derajat atau tingkatan panas dari objek yang diakibatkan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Nah, dalam parameter fisika air laut itu suhu disebut dengan SST atau Sea Surface Temperature, atau juga disebut dengan SPL, suhu permukaan laut. Nah, suhu ini dinyatakan dengan satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu permukaan air laut itu berupa ketinggian permukaan air laut atau latitude. Nah, latitude ini didasarkan pada perbedaan koordinat bumi, di mana Indonesia terletak di bagian tropis, sehingga intensitas cahaya matahari yang diterima relatif lebih banyak, sehingga suhu permukaan juga relatif tinggi. Kemudian yang kedua adalah faktor intensitas cahaya matahari, yaitu lama matahari menyinari air laut. Nah, semakin lama matahari menyinari air laut, maka semakin tinggi pula suhu permukaan air lautnya. Yang ketiga adalah musim. 4 adalah cuaca. Nah, musim dan cuaca ini juga mempengaruhi suhu permukaan air laut, di mana saat musim penghujan banyak masukan air tawar yang masuk ke dalam air laut, sehingga suhu akan cenderung rendah. Kemudian selanjutnya adalah kedalaman air. Nah, di mana semakin dalam kolom perairan, maka suhu air laut akan semakin rendah karena faktor intensitas cahaya matahari juga. Cahaya matahari yang masuk itu tidak terlalu banyak, sehingga suhunya rendah. Berbeda dengan kolom perairan yang ada di permukaan, di mana akan lebih banyak menerima cahaya matahari, sehingga suhunya akan relatif tinggi. Kemudian yang keenam adalah faktor sirkulasi udara. Nah, faktor sirkulasi udara ini akan mempengaruhi tingkat suhu di suatu air laut. Nah, air yang akan lebih terkena udara, maka suhunya akan cenderung relatif rendah. Kemudian yang ketujuh adalah penutupan awan, di mana air laut yang akan tertutup awan, sehingga tidak akan sedikit menerima cahaya matahari, sehingga suhunya akan relatif tidak terlalu tinggi. Nah, faktor
fisika air laut yang kedua adalah salinitas. Salinitas sendiri merupakan bagian dari sifat fisika kimia air laut. Nah, salinitas ini merupakan tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya salinitas itu: 1. Pasang surut. Nah, di mana saat terjadinya pasang, maka massa air itu akan relatif banyak, sehingga garam yang terlarut akan lebih sedikit dibandingkan dengan massa air yang jauh lebih besar. Kemudian berbeda dengan saat terjadinya surut. Nah, saat air laut surut, maka garam yang terlarut akan lebih banyak. Kemudian faktor salinitas yang kedua adalah curah hujan, di mana saat terjadinya hujan maka akan banyak masukan air tawar ke laut, sehingga salinitas akan rendah. Kemudian yang ketiga adalah penguapan atau evaporasi. Nah, evaporasi ini akan meninggalkan kadar garam yang ada di laut, kemudian akan membawa massa air. Kemudian yang keempat adalah presipitasi. Nah, presipitasi atau titik-titik hujan ini akan mengisi air laut yang presipitasi ini didominasi oleh air tawar. Nah, sehingga kadar salinitas akan cenderung rendah. Kemudian faktor yang terakhir adalah topografi perairan. Parameter fisika yang ketiga adalah densitas. Densitas sendiri merupakan massa air per satuan volume. Nah, densitas ini dipengaruhi oleh temperatur atau suhu dan juga tekanan. Di mana jika temperatur rendah, maka densitas akan tinggi. Kemudian jika tekanan naik dan suhu turun, maka densitas akan naik. Nah, densitas ini berbanding lurus dengan tekanan dan berbanding terbalik dengan suhu. Akan tetapi tidak selamanya densitas meningkat seiring dengan penutupan suhu. Nah, hal ini karena adanya sifat anomali air, di mana air laut itu tidak selamanya tetap, jadi bisa berubah-ubah. Arus laut merupakan pergerakan massa air yang terjadi di lautan dalam skala yang sangat luas, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk yang horizontal ini dari lautan menuju ke daratan atau pantai, dan contohnya seperti ombak, longsir current, dan rip current. Dan yang untuk vertikal ini itu seperti upwelling dan downwelling. Ini harus untuk yang upwelling yaitu bergerak dari bawah menuju ke atas dikarenakan suhu rendah, dan yang untuk downwelling bergerak dari atas menuju ke bawah dikarenakan suhu tinggi. Nah, selanjutnya ada dua faktor yang menyebabkan terjadi arus di lautan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan internal yaitu seperti perbedaan densitas air laut, gerakan tekanan mendatar, dan gesekan lapisan air. Faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan dan gaya Coriolis, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Perbedaan arus berdasarkan jenisnya: arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin; arus Thermocline, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi; arus Pasut, arus yang dipengaruhi oleh pasut pasang surut; arus geostropik, arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis; wind drift current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Selanjutnya perbedaan arus berdasarkan letaknya: arus atas jika arus bergerak di permukaan laut, arus bawah
jika arus bergerak di bawah permukaan laut. Longsor current, arah aliran arus sejajar dengan garis pantai. Recurrent itu arus yang berada di pasir di pantai berpasir halus dan bergelombang agak besar. Arah geraknya tegak lurus dengan garis pantai. Oke, terima kasih. Nah, kita akan lanjut ke sifat-sifat kimia air laut. Sifat-sifat kimia air laut itu ditentukan oleh ikatan antar elemen, di mana sifat-sifat kimia dari suatu elemen ditentukan oleh distribusi elektron-elektron pada kulit luar dari elemen tersebut. Ikatan antar elemen itu ada 3. Yang pertama adalah ikatan ionik, yang kedua adalah ikatan kovalen, yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga ikatan tersebut. Yang pertama adalah ikatan ionik. Apa sih ikatan ionik itu? Nah, ikatan ionik merupakan elemen yang memberikan elektronnya, dan dia akan bermuatan positif. Sementara elemen lain akan menjadi negatif saat menerima elemen dari ikatan ionik. Apa aja sih contoh dari ikatan ionik? Salah satunya adalah garam dapur atau NaCl. Karena natrium tergolong dari unsur logam dengan energi ionisasi yang relatif besar, sehingga mudah melepas elektron pada kulit terluar. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan 2 elemen yang bergabung menjadi pasangan elektron. Apa sih contoh dari ikatan kovalen? Nah, contohnya antara lain adalah H2O atau hidrogen monoksida, HCl atau hidrogen klorida, CO2 atau karbon dioksida, dan NH3 atau amonia. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar atom hidrogen dari satu molekul air dan atom oksigen molekul air yang lainnya. Tiap atom hidrogen memberikan 1 elektron pada atom oksigen, sehingga terjadi perubahan kesetimbangan kimia pada atom oksigen dan hidrogen. Apa sih contoh dari ikatan hidrogen? Nah, contoh dari ikatan hidrogen antara lain H2O atau hidrogen monoksida, NH3 atau amonia, dan salisiladehida. Kita lanjut ke air. Nah, air itu terdapat 3 fase. Yang pertama adalah bentuk gas, yang kedua adalah bentuk cair, yang ketiga adalah bentuk padat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk gas. Nah, pada bentuk gas, air dihasilkan dari udara yang bersumber dari hasil evaporasi atau penguapan. Nah, dari proses penguapan tersebut lalu berlanjut ke proses kondensasi atau pengembunan. Dari hasil pengembunan itu menjadi uap air atau gas yang akan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Yang kedua adalah bentuk cair. Nah, bentuk cair itu selalu memiliki volume tetap, tapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Air menutupi 70% permukaan bumi dan terutama berkumpul di lautan. Di daratan, air terdapat di danau-danau, sungai-sungai, dan juga pada tumbuhan atau hewan. Yang ketiga adalah bentuk padat. Bentuk padat itu selalu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Terdapat dalam bentuk salju dan kristal es di udara. Di darat juga terdapat sebagai lapisan es di daerah kutub. Selanjutnya adalah sifat air. Sifat air diantaranya adalah tegangan permukaan, pengantaran panas, viskositas, panas laten penguapan, kapasitas panas, dan kemampuan melarutkan. Air larut sendiri adalah air murni yang di dalamnya terlarut berbagai zat padat dan gas. Zat tersebut antara lain garam, senyawa anorganik, gas-gas terlarut, klorida dan sodium merupakan elemen terbanyak yang terlarut di dalam air. Jumlahnya lebih dari 85%. Gas-gas yang terlarut di dalam air antara lain nitrogen sebesar 64% dan oksigen. Laut yang kandungan nitratnya besar, maka juga akan semakin dalam. Artinya, di semakin dalam lautan, maka akan semakin besar kandungan nitratnya. Hal ini dikarenakan tenggelamnya partikel-partikel yang terdapat nitrat
serta terjadi penguraian partikel tersebut menjadi nitrogen anorganik. Sehingga distribusi nitrat pada lautan terbuka dapat dikatakan hampir seragam baik horizontal maupun vertikal. Kesetimbangan air laut dipengaruhi oleh kelarutan oksigen. Oleh karena itu, kelarutan oksigen dianggap sangat penting. Oksigen sendiri dibutuhkan oleh hewan dan tanaman air, termasuk bakteri dan ikan untuk respirasi. Sedangkan untuk proses fotosintesis tanaman air juga akan menghasilkan oksigen. Proses ini merupakan salah satu faktor yang menentukan konsentrasi oksigen. Faktor lain yang mempengaruhi distribusi oksigen, proses kimia, dan kehidupan laut adalah pertukaran atmosfer di permukaan bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.